Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini SD kita terbiak ya. Astagfirullahaladzim. Di komputernya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertemuan yang ketiga kali. Tentu kita melanjutkan, meneruskan apa yang sudah pernah kita bicarakan, walaupun pada saatnya nanti kita akan ulang secara menyeluruh dari awal sampai akhir pada saat kita praktek lapangan. Insya Allah nanti praktek lapangan secara menyeluruh dengan teman saya akan ke Benak Kota Padang Panjang juga. Kita akan praktek lapangan sebagaimana sebelumnya di lokasi yang memadai di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center Kota Padang Panjang. Di sana tempat cukup lapang dan apapun yang akan kita laksanakan terkait dengan seluk-beluk manasik itu cukup memadai. Dan kami mendengar untuk praktek lapangan ternyata bukan hanya kita saja di Kota Padang Panjang, dari tempat lain Lusana kita sekeliling Padang Panjang juga sudah membawa praktek hajinya, manasiknya ke Islamic Center kita. Jadi wajar dan pantas kita pada saat ini sedang memikirkan dan mempertimbangkan untuk lebih melengkapi infrastruktur sarana untuk manasik haji ini di Islamic Center kita. Mohon doa, mudah-mudahan semuanya akan bisa terlaksana. Kita akan buat Arafah, kita akan buat Jamarat, kita akan buat Musdalifah, dan juga tentu Ka'bah di sekitarnya. Mudah-mudahan demikian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada kita semua menyangkut dengan masalah wukuf di Arafah. Oleh karena materi yang kita bawakan itu adalah menyangkut dengan sejarah dan hikmah, maka tentu yang akan kita bicarakan adalah sejarah Arafah terkait dengan wukufnya kita di Arafah itu. Sebelum kita mulai sebagai pembukaan, kita hanya menemukan dari item-item atau poin-poin manasik pelaksanaan haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada jamarat dan sebagainya. Tapi yang kita temukan itu hanya berbunyi al-hajju Arafah.
Al-Hajju Arafah artinya haji itu adalah hadirnya Arafah. Jadi dari seluruh pelaksanaan ibadah haji yang kita bawakan, itu yang paling puncak itu adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah hadir di Arafah. Jadi istilahnya barang haji itu ia tidak bisa ditukar. Kok tubuh mahal tidak bisa dibanding jepiti. Kok tubuh dinilai tidak doang kok untuk penilai. Orang baru dikatakan sah hajinya kalau dia hadir di Arafah. Maka untuk cieko maksudnya adalah wukuf dalam situasi bagaimanapun ia tidak boleh tidak dilaksanakan. Bahkan dalam kondisi perempuan dalam keadaan tidak suci pun itu tidak disyaratkan suci untuk dapat wukuf di Arafah. Bahkan yang dalam keadaan sakit pingsan pun mungkin sedang dirawat di rumah sakit, kalau tawaf itu bisa digantikan, sangi bisa digantikan, tapi kalau menwukuf tidak bisa. Nah, sehingga nanti kita akan temukan ada namanya safari wukuf. Apa itu safari wukuf? Kawan kita yang sakit di rumah sakit itu dibawa dengan ambulan, kemudian dibawa ke Padang Arafah. Sesampai di Padang Arafah, dikeluarkan dari ambulan, dicacahkan kakinya ke tanah Arafah, barang 5 menit jadi itu. Nah, barang 5 menit jadi itu. Nah, setelah dicacahkan Arafah, bahkan ada yang mendapat tidak perlu dicacahkan kakinya, cukup mobil saja, kemudian dibawa lagi. Nah, tapi awak agak cenderung dicacah kaki yang ke Arafah, karena Arafah itu tanah itu agak 5 menit saja, dinaikkan ke ambulan kembali, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit, hajinya sah. Nah, itu benar nak wukuf di Arafah. Nah, sego itu anak cielo memang berbeda dengan yang lain-lain. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut sesuai dengan apa yang kita materikan di dalam pertemuan kini, pertama kita kaji dulu Arafah. Pertama Bapak Ibu, Arafah itu jaraknya kalau dari Makkah 21 kilo. Jadi kalau 21 kilo, dia lebih ada bukit tinggi setel nanti. Mungkin berapa panjang basuh kita. Nah, kurang lebih lah. Nah, itulah jarak. Jadi sebenarnya kalau lalu lintasnya lancar, tidak ramai, itu 2 kali gas di bot. Nah, ada talent. Nah, 2 kali gas di bot. Gas 1, gas 2. Ada di bot. Kemudian yang Padang Arafah itu lebarnya, luasnya 8 kilo Bujo Sangka. Jadi kalau 8 kilo Bujo Sangka tentu gadang daripada kota Padang Panjang. Ambo pernah bertanya ke KRMBO. Seketika mau perkenalkan beliau Pak Haji Dian Arizona. Kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah jadi petugas sama berangkat dengan Bapak Dadi. Insya Allah. Alhamdulillah. Padang Panjang mulai dari Cuada Bungkuk ke gunung berapa kilo tuh? Kurang lebih ya, P5 lah nah. Nah, berarti kadang berapa panjang? Kalau Padang Arafah itu 8 kilo, jadi 271 kilo meter Bujo Sangka itu kadang. Nah Bapak Ibu sekalian, namanya adalah Arafah. Nah, nama Arafah itu dasarnya bisa ikut. Ketika Arafah itu artikan kenal, artikan kenal, dia bisa Arafah itu artinya kenal, tahu. Itu larinya adalah kepada disitulah pertama kali ketemunya Adam dan Hawa. Nah, kita tahu pasal fa'bit minha, turunlah kalian ke bumi. Itu yang dimaksud adalah Adam C, Hawa C. Menurut sejarah yang kita baca, Zabur mengabarkan, Taurat mengecekkan, Injil pun menceritakan, Al-Quran memfirmankan, Adam dicampakkan ke bumi, tiba di Sri Lanka. Kalau cara kini, Hawa dilemparkan, tiba di Irak atau di Arabia. Itu adalah sebagai hukuman kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa, karena mereka itu ada ulah di perangai. Yang sampai kini perangai itu agak ditaruh di anak cucunya. Nah,
Nah itu sudah bahasa. Maka saling merindulah keduanya untuk bertambah. Apalagi setelah Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Adam. Adam, kini kau ada di dunia, ada di bumi. Ambo sarah bumi kau kengkau. Kurang rumah jauh. Di waktu itu masih di India, Sri Lanka. Dicari ala kamu ke belakang, ke kiri, ke kanan, di Adam. Yolah weh bumi. Lampanya seleweh terasa. Saumur awak 5 meter bumi kau nanti seringan. Sempat India di kaki awak. Jangan kasaparo, jangan kasaparampe. Ada di kampung orang kayak 80, banyak ke bukit tinggi itu 2 kali. Anak mati. Pelawai. Belum di samping bumi itu luas, banyak lagi seluk beluknya. Alunan di atas bumi, alunan di dalam bumi. Nah di atas bumi itu mah kayu, binatang-binatang. Nah di dalam bumi tentu banyak. Dan minyak buminya, dan besinya, dan nikelnya, dan timahnya, dan batunya, itu barunya banyak sekali. Apalagi mencilam Surawi, 2000 jenis ikan semua. Bahkan sampai kini masih ada ikan yang belum diketahui jenisnya. Aku belum pernah membaca satu potong kalimat pun di dalam buku. Insinyur perikanan berani mengecekkan jenis ikan itu sekian ya, belum berani dek banyaknya. Itu disarang ke Adam. Jadi mencari kerajaan balik sebelum batu-batu itu, ia taman Adam. Ya Allah, ada urut yang sepatah pakai engkau gitu. Menitahlah ke Jawa. Urut yang sepatah pakai engkau kini itu, magak memikir babat tibo dan pundak ambo, rasanya yo baik. Tapi dek engkau yang magiakan ya Allah. Sekiro barek aku pikir malah kok dengan aku jendiang. Tapi sungguh pun barek kamu pikir dengan kamu jendiang. Sebelum kerajo kamu kakok, kok iyo juga bantu itu ya Allah. Agi yang buat 3 macam. Berani minta 3 macam. Yang pertama ya Allah, agikan kamu alat untuk mengarajuan ini. Untuk mengarjuan amanah dan terpikul dan terpundang. Agi aku alat. Yang kedua ya Allah, kalau alat langku agi pula mau caro memakai alat. Kalau alat langku carolah kau berikan pula kamu, tentu boleh bisa mengaraju. Tapi nanti oleh you perlu jual. Wah ya Allah, aduh, pertama nak buat orang rumah. Iko buki nak direki, iko dalam murah nak itu, ibarat karajo nak dilakukan. Jo marano tagang bukan jo, dia dah taruh oleh Allah. Itulah dunia kepada kau. Lah sampai kepada alahnya orang jadu, tetap petitik itu yang pertama. Sepanjang buat kebenaran kau lah di dalam. Artinya, ambo mengerti makasih ujung. Gayong insyaAllah kadi sabit, kata insyaAllah kadi jawe, kada dimuliakan perintah dilakukan. Seketika Adam meminta berikan ambo alat, Allah memberikan kepada Adam akal. Akal adalah alat untuk mengolah alam. Ayo nampak jawab, nampak guna akalnya dalam hidup murah hidup. Kalau nyoleh hidup barakah, insya Allah matinya beriman. Kalau hidupnya tidak berakah, maka insya Allah hidup tidak berakah, mati kena tangan. Belahan-belahan bumi yang mengolah akalnya secara sempurna, hidupnya murah. Majunya capek, berubahnya sebentar. Barek hidupku dengan jodoh yang tidak bisa dengan kemampuan akal. Akal adalah alat untuk mengolah hidup, mengolah alam. Bekau orang lebih dalam. Iyo alat dia maka yang kedua wahai Adam, ambo akan bagi kepada engkau cara menggunakan alat. Maka Allah memberikan kepada Adam agama.
Jadi agama itu adalah cara untuk mempergunakan akal dalam mengolah alam. Pernah Jawa wak layangan pada laki waktu kia kan iyo nampak dia masuk kepada awak. Orang yang hidup hanya bertuhankan kepada akal saja tanpa menggunakan agama, hidupnya ujung-ujungnya cilaka. Ada seorang Rusia namanya Tolstoy, hampir seluruhnya punya, tapi mati minum racun, bunuh diri. Kenapa? Karena hidup cuma mengandalkan kepada akal saja, lari daripada agama. Padahal agama kodol untuk mengolah akal. Banyak orang cerdik dalam hidup apa. Awak tahu bahasa memang akal yang dihadirkan oleh Allah itu kan berupa pisau atau alat. Pisau itu baru bisa digunakan kan kalau biasa. Makin rancak, makin tajam. Makin tajam, makin rancak dipergunakan pisau tadi. Itu alat. Maka untuk masak pisau, masak akar, ada batu asahan. Batu asalnya bernama ilmu. Ya, ini batu asalnya bernama ilmu. Makin biasa akar joko ilmu, makin jadi apa? Indah dia asa-asa ke ilmu, bongah juga ada. Alhamdulillah kalau saya lihat dalam kehidupan manusia, cara masak akar kok makin lama makin canggih. Akibatnya anak-anak awak makin jadi apa? Salah mana mama mengejek kemanakan kenyang. Tentu dari pedoriak. Jalannya pedoriak. Sekolah tinggi bro. Awas sekolah rakyat di papangan ini nilai S3. Makanya banyak ini mama dia dua saya dikarenakan. Semuanya cari sampai ke luar negara, sampai ke Malaysia, sampai ke Amerika, sampai ke Mesir ke sekolah. Wah, mana lah. Jadi akan lebih tajam daripada awak. Banyak murid-murid yang pandai perlu. Sebab guru kau kan naget. Padang. Alah naik ada foto. Orang naik foto kecilnya padang tiba dia kata, "Ni gitu je, padang tu." Orang naik kan naget. Maka manusia yang berhasil, ayah yang berhasil yang mampu menjadikan anaknya lebih cerdas dari dia. Mama yang berhasil yang mampu menjadikan kemenakannya lebih cerdas dari dia. Jadi luar menakan waktu dia berdoa. Jadi luar nawas setiap berdoa. Itulah. Itulah coba tetangga yang diisi dalam talentang dari turut. Yo jadi generasi yang berdoa. Sebab itu akan makin sulit. Awak cari itu makin tinggi sekolah makin jadi. Tapi ada ujian yang kadang-kadang sebawah. Ada kesan. Kok makin diajar makin kurang ajar. Kok makin diurik makin tidur. Makin diubek makin sakit. Anak mau makasih makin diurik makin tidur, makin diajar makin kurang ajar. Carilah pelaku kejahatan kelas kakap. Itu orang masih sekolah sadonya tu. Kau anak baru selesai kau. Kau orang sekolah sadonya. Tak boleh sadonya nama. Kurang sekolah sadonya. Malah kalau awak baniek kamu buat buruk, tidak tak sekolah. Sebab kalau orang bodoh mencilok, paling menciloknya ayam tek timah mencilok dalam kandang. Talu tek sunah ni hilang sangka. Tapi kalau orang cerdik mencuri, tidak tahu dia cilok. Tidak terupa kawan yang cilok di masa dia. Orang cerdas kalau berbuat kejahatan, ia seperti yang terjadi. Miliaran bahkan triliunan transfer uang dari satu bank ke bank yang lain hanya dengan menekan sebuah tombol tag. Kalau orang jadi awak coba nadi jualnya tidak tahu, tidak sepadan ginjal manusia yang diperjualbelikan. Betul tidak? Kalau anak abang makasih makin diajar makin kurang aja. Setiap hari KPK menangkap itu S1, S2, S3 kalau dicari itu jajaran kepala daerah mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dalam catatanmu sampai kini ada sampai 150 orang yang sedang penjara ini pulau daerah itu nih.
Itu tamat SD sadonya itu Pak. Sarjana asal ini tuh. Tapi bahwa kalau ditambah aja makin kurang. Apa lu nilai-nilai? Penyambungnya dan tadi itu. Pisau kalau tajam, pisau itu benda mati. Kamanyai, kama motongnya ditentukan oleh orang mau mati ke pisau. Manis saja bisa, membunuh orang juga bisa. Kan seperti itu. Makanya bantu. Adam dipesankan oleh Allah, hai Adam, ini alat. Tapi pakailah alatku dengan cara yang kuturunkan. Cara yang diturunkan oleh Allah, agama. Jadi agama adalah cara memakai akal. Makanya akal harus disanding dengan agama. Baru akal itu bermanfaat, tidak membuat mudarat. Bapak dan Ibu calon jemaah yang berhormati, manusia itu tidak buas, tapi bisa lebih buas daripada singo. Manusia itu tidak bakar, tapi bisa lebih berani dari harimau. Manusia itu tidak kue, tapi bisa lebih kue daripada gajah. Manusia tidak puas, tapi bisa lebih puas daripada singo. Saja dia singo, saja dia harimau, paling makannya daging. Tapi manusia jahe indah nasi, saja hanya makan. Nah, tadi salah sulam. Batu mirip, besi ya mirip, simin di lapangan. Kadang malah simin suraunya habis itu. Lebih puas pada mendapat puas. Itu bahayanya. Makanya manusia itu kalau berbuat jahat, ilmunya bertambah tinggi, perbuatan jahatnya berbahaya. Pakai tasbih itu tidak bahaya, bahaya tasbih. Bahaya. Jadi lagi saja kambing, tidak ada kambing jual kambing. Tapi manusia ada menjual manusia. Petang kau viral mana hilang, nak diculik, kan diambil ginjalnya. Nauzubillah. Makanya manusia bisa berbahaya pada binatang. Dari babi bisa berbahaya. Babi mencilok pelok, ada bawanya kayak parui dia bawa. Amara rumpun pelok tamarajo hilang semalam. 5 rumpun depan. Pagi teman duduk bisa apa duduk tamarajo hilang pelok 5 rumpun. Masuk kundiak malam. Tapi kalau manusia mencilok pelok, ada bawahnya kijang pekap di bawahnya. Kijang pekap. Sama lah yang mencilok tak 5 rumpun 3 rumpun hilang pelok orang lain sudah sudah. Barang hilang pelok orang 3 parak. Lebih berbahaya daripada babi. Saya jahit kambing tetap makan rumput, tapi manusia jahit kambing itu dimakan. Kan seperti itu. Maka untuk mengelakkan ini solusinya lah ada. Sanding akal dengan agama. Agama akan menuntun sedikit rupa. Boleh dicari tapi tak boleh dipancing. Boleh dipakai tapi tak boleh dimiliki. Agama adalah rambu-rambu. Lisalamati nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Alhamdulillah awak lain Islam satunya diselamatkan. Agama yang menuntut. Contoh saja Pak, kalau agama boleh dituntut, kalau agama boleh dipakai, tidak akal saja. Kalau menurut akal, manggalih tentu balaku, gue tidak angkat di mana, kan begitu. Bakar aja tentu apa. Tapi waktu ini membuat rumah mentuo, kan tak bisa mentuo di bawah. Abara ambo pang kabak apa kira-kira. Ambo kamu membuat rumah cucu ambo atau mudo pang kamu tersinggung betul kalau dia kamu nanti. Abah mentuo ama itu adalah kita. Itu adalah kita. Makanya ada di dalam adek disampaikan kuah tertunggangkan nasi kena makan. Itu adek
Syarat mengatur ada memakai. Indak sembayang anak, indak sembayang menantu. Ini bisa sama menyampaikan menyuruh sembayangnya. Tidak bisa sama. Kalau anak indak sembayang bisa diari langsung Pak. Jangan. Uang indak sembayang patang nampak dan subuh. Bisa kalau nak sembayang yang subuh dan jinjang telinga. Kami nantu temudo yang mau itu. Temudo. Subuh tadi nak sembahyang temudo nampak dia kok kecewa kepada Tuhan. Besok kalau nak sembahyang temudo dan jinjang telinga temudo. Tak jadi. Nanti hilang malam temudo. Hari tinggalnya bini dalam barik. Mengeci apa ni? Hei, bahkan tak balik yang bini yang tinggal. Tapi itu orang ini jinjang telinga dia. Tak sembahyang sepi. Betul tak? Tak bisa dibantah. Agama matur itu. Banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan awak dan di luar keinginan awak. Awak ingin hujan nanti bo panen. Awak ingin panen nanti bo hujan. Bahas supaya cita-cita tetap sampai, makasih tetap tercapai. Itu adalah jalan keluarnya. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga kabar kek di bawah jalan baik, awak tetap sabar. Sehingga tak terjadi nalanya sejak duit nak utang sejak nak bayar. Wah kabar kek kau tinggi berdua je anak. Tiba di persahabatan macam atuang negara macam malu negara. Agama tak boleh itu. Makanya apa ibu hadirin sekalian sambing ke Tuhan. Kan gitu. Itu ada. Itu salah. Bukan terbuka. Iya ya Allah. Alat lado. Caro lado. Tapi pertama nak menuju orang rumah. Baiklah kata Allah. Kau berdoa. Berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang rumahku. Nama doa Adam ni Pak. Adam doanya. Nama rumah ada. Akhirnya terselip saja di dalam hati Adam. Belok kanan dan jalan. Terus berjalan. Nama doa cuma Adam. Nan orang rumah lah tak saja tidak belok kanan. Sehingga sama-sama majunya. Bertemulah di padang Arafah. Itu namanya orang sejodoh. Orang sejodoh banyak mirip. Fisik mirip, batin mirip. Itu orang sejodoh. Tidak percaya macam ni lah dua-dua. Ia seorang mana. Ada keriban orang yang sejodoh. Baik batinnya maupun lahir. Jadi kalau awak takana liau dah, liau takana dah awak tu. Makanya kalau lelamu dah nak pulang usah pergi ke dukung ke sejuta ini. Karena saya, ya Allah ya Tuhan, lari mua membasuh je ayah anak. Amin. Pagi-pagi sudah sebut, sudah pulang ya. Rupanya katakan itu sejodoh. Makanya orang pengecek dijodohkan Tuhan je orang pauta. Kan itu? Iya. Kalau pengecek dia pauta. Sama. Aduh Pak Bu, orang nama cakap si tiu hari. Tiu hari bercakap, tapi baranak tadi. Cakap tadi, baranak tadi. Ini sejodoh. Adam dan Hawa adalah sejodoh. Ketika Adam takana Hawa, Hawa pun takana Adam. Sehingga sama berjalan. Bertemulah di padang Arafah. Itu inti Pak. Nah tadi itu kan dek panjang, dek pandai mauria saja supaya wajib pertemuan. Itu saja. Tapi tak apa-apa kata Allah. Oleh karena itu seketika apa ibu beko tiba di padang Arafah, awak akan ingat disinilah awal kehidupan manusia. Kalau tak bertemu Adam dan Hawa di padang Arafah, tentu saya tidak akan ada. Ketika bertemu Adam dan Hawa, disitulah namanya padang Arafah. Padangnya saling mengetahui balik. Adam, iya. Hawa, iya. Ada satu tempat namanya Bekot Jabal Rahmah. Ada awak adalah sampai ke situ, ada nalun. Tapi ulang aja lihat balik. Insya Allah di situ pertemuan keduanya. Adam dan Hawa.
Kalau dicari secara bantuan kini arah Jorupo kini lagak mulai ada kayu tumbuh lagak hijau kajian. Kalau selalu nangku dicari padang Rafah sejauh-jauh mata memandang hanya bukit-bukit batu dan padang pasir. Nah baginda lalu ke situ betapa teraga nak mencari. Itu adalah tempat suci yang oleh Allah SK-nya diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika surat keputusan diterima oleh Ibrahim alaihissalam, Ibrahim mengerjakan sesuatu dan itulah nawa ikut menjadi ibadah haji pada saat ini. Kita tidak tahulah apa hikmah yang terkandung di dalam. Seolah-olah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk kembali mengikut dan mengingat sejarah lama. Mungkin sudah pernah disampaikan ujungnya. Setelah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Hajar sampai di Makkah Al-Mukarramah, saya sudah sampaikan bahwa belum ada orang yang hidup sama sekali. Orang pertama yang bertemu oleh Ibrahim di Makkah waktu itu Hajar. Setelah 11 tahun tidak berjumpa dengan anak. 11 tahun tidak berjumpa dengan anak. Padahal anak baru waktu itu berumur 1,5 bulan. Rindu apa tidak? Rindunya bukan main. Jil, Allah memerintahkan saya mengantarkan engkau ke tempat ini. Awe anak wa agilai lapana wa agila makan. Nanabo balik ke Palestina balik. De tuan, katuan tinggal namo berdua jua anak di situ. Kalau ditanya kati wahai Ibu Hajar, tidak tahu, tapi ku perintah dari Allah. Yakinlah Hajar, satu saat kita akan dipertemukan kembali. Kalau begitu Tuhan jadilah. Selamat jalan Tuhan, hati-hati. Dan doakan kami berdua di sini tetap selamat dan diselamatkan oleh Allah. Baik istriku, aku mohon izin pergi dulu. Mana nih nampai, mana Allah tidak, kan itu. Lah sabane tahu. Ibrahim, anakmu sudah besar. Kau boleh kembali melihat anakmu di ladang mati. Yang suasana Makkah waktu itu sudah berubah Bapak dan Ibu. Sudah banyak orang hidup. Siapa yang hidup di situ? Orang Yaman. Yang pada awalnya hanya lewat berdagang dari Yaman ke Syam. Tapi setiap dia lewat ada burung yang terbang menukiak ke bawah. Kan begitu. Ada burung yang terbang menukiak ke bawah. Pengalaman di tanah Arab atau di padang pasir, ada burung terbang lalu menukik, itu menandakan di bawah ada air. Mengapa burung menukik? Ada pom bensin di bawah. Yang isi minyak burung. Mengeceklah ketua rombongan kepada ketua. Pak ketua, itu ada burung ke bawah. Mungkin ada air. Kita cari bang. Dicari, ternyata berjumpalah Telaga Zam-Zam. Dan di situ ada 2 orang, pedusi laki, pedusi lagak umur, laki-laki masih muda, Hajar dan Ismail. Mak, iyo, amak punya semua, ambo baru tiba di situ semua pola dosa. Tapi iyo ambo nampaknya yang pertama, berarti mak yang punya. Leko mengizinkan situ kami lewat minum kami di situ, ambillah nah ambil deh kami dong. Setiap lewat mampir. Pada akhirnya, kok itu bang? Boleh nak kami tinggal langsung di situ. Kami pondok situ, pondok situ. Silakan. Kalau itu dari anak-anak, pujuk di situ, lalu tiba semua sekali datang, kami juga untuk kawan. Mulailah ada kehidupan. Asalnya orang Yaman. Dengan salah seorang anak orang inilah nanti Ismail nikah. Lahir anak, lahir Abdullah, lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu 11 tahun Ibrahim kembali ke Mekah, Mekah sudah berbeda. Lah banyak orang mulailah diberi tanya. Ada orang tua tinggal di situ namanya Hajar nih tahunan. Lain itu rumahnya Pak. Bertemulah Ibrahim dengan Hajar.
Haji, iya, saya Ibrahim. Dia udah tiba balik. Apa pertanyaan pertama dari Ibrahim kepada suami, kepada istrinya? Mana anak kita, Jin? Nah, bapak dan ibu akan dari catatan mana anak kita? Apa jawab Hajar? Anak kita sedang mengamalkan kambing di Arafah, di padang Arafah. Ada waktu itu jauh padang Arafah. Ada rumput. Inilah mereka ada tarancak lagi. Arah kamar Arafah itu jin adui tuan berjalan siko kelok suo kelok tidak menurun kawang lagi kata tu ada datang. Itu Arafah. Tentu itu secara 21 kilo Abik Kopak. Itulah mikat haji Pak. Nah itu makanya ada gambar-gambar tadi. Di waktu kita berdomisili di hotel, pas masuk tanggal 8 kita bertolak menuju Arafah. Malam pimpinan hotel mengecek. Mudah-mudahan mereka dari Pak Ede Haji Sonari carinya waktu. InsyaAllah kalau Tuhan mengizinkan beliau petugas Arab Saudi. Nah mereka dicikoknya waktu. Kau catat di nomor hotel barang rumah tinggal. Mana tahu itu ada nampasan cincin terbaru menaik. Ya berarti. Malam lah mulai pimpinan kloter mengecek kau waktu. Pak, Bu, Ibu, besok tanggal 8 awak mulai ukur karopa, awak mulai ni haji lain. Sehingga malam kini siapkan sadonyo. Tukui betul tukui. Kabeh betul di kabeh. Kau ada bulu cuku aku cuy. Betul Barasian badan. Besok sudah sembahyang subuh langsung memakai pakaian ihram. Baik apa maupun ibu, kau tua dia apa tu mah. Tolong menolong awak di kamar memakai pakaian ihram. Kemudian barang-barang awak segala macam nak dibawa nak ditinggalkan, tolong pisahkan sekali. Nantas tenteng bawa masukkan baju dua lain. Masukkan sabun, masuk gigi, masuk segala macam kebutuhan ada dalam buat titis teh. Sedangkan yang lain-lain kayaknya cewek punya ya jadi angkut loh. Tak ada dia. Tak ada dia teh. Kalau cewek pak, gitu. Aku di kamar. Setelah subuh jam 9 awak sadu Allahnya lebarado di lobi. Dia ngerti lain, ni paham lain. Kata bayang nak. Dia harum-haruman badan. Setelah dia harum-haruman badan baru dipasang ihram. Nah, itu tujuan baca rumah cang ihram mungkin awak banyak tahu. Mungkinlah ada nak praktek. Abeko tujuan carubana rancang kok. Jam iko labai Allah labai kira ni di bawah terima uang. Dia terlalu semangat kan. Sebelah kata je labai Allah matukubab. Kemana cari? Dia punya orang-orang berlalu loh. Kamu nak tahu jawab dah lah. Sibuk ambil terus takut. Ayo. Terus takut. Nah, setelah selesai sedot lamaran di lobi, naik wakat teoto yang sudah disediakan menuju padang Arafah. Boleh sebelum naik, boleh ada teoto dipimpin oleh pemimpin ibadah masing-masing. Labbaik Allahumma hajjan. Itulah ibadah yang niatnya disebut dengan lidah. Kalau sholat dalam hati saya, bersedekah dalam hati saya, buat sedekah sengaja, ada sabut sengaja. Tapi labbaik Allahumma hajjan. Setelah kita labbaik Allahumma hajjan, berarti kita sudah masuk kepada ranah haji. Ibarat kita sholat berarti kita sudah bertakbir. Tidak boleh yang lain-lain. Maka pantangan ihram kembali berlaku seperti beberapa hari yang lalu kita telah berumrah. Nah, jadi mikatnya mulai dari Makkah. Itu nanti ditiru di awal matu Ibrahim tadi. Setelah katanya kabininya marafah tu wajir alurui. Wah tapi Arafah itu yang betul. Merupakan miniatur dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim menuju pada Arafah. Selama dalam perjalanan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nah, baca tadi. Makanya itu harus apa? Labbaik Allah labbaik. Tak labbaik Allahumma labbaik. Tak labbaik kalau labbaik kalah lebih satu lebih 10. Labbaik. Kita sedih.
Ayo apa tuh ya? Terus ada yang memimpin di depan, kita turun di belakang, baca doa segala macam, cukup. Kalau panik melati semata, baca Quran, itu sebenarnya 21 kilonya. Kita jalan tari mungkin 25 menit lah sampai. Tapi dek harus lalu lintas antar lana kali baca, kadang-kadang tengah malam baru tiba. Makanya diambil jurus tanggal 8 kita sudah berangkat. Nah sebenarnya wajib sampai ke Sinan tanggal 9. Bahkan wajib mana 9 Zohor pagi sekarang tidak bisa. Tapi kalau berangkat pagi kau tidak lagi, gawat. Kau tanggal 9 itu wajib tiba. Maka dek banyak mulai tanggal 8 lah mulai bertolak. Itu tuh. Jadi tingkat awak dari hotel masing-masing dan 7 tadi. Nah balik awak kayak itu. Terus menurun, terus menagi kiri kanan kaki ke bawah, tiba dia data, tiba lahnya di padang Arafah. Nampak kambing yang sangat banyak. Ada sumber yang mengatakan kambing yang dipelihara oleh Ismail 80. Tapi ada yang mengajak 800. Kamu lebih cenderung 800, kalau 80 sekali apa? 800, mau 800, mau 80, itu kan dalam perlu itu kalau hebat alumnya. Di tengah-tengah kerumunan kambing yang begitu banyak ada seorang anak. Barulah Ibrahim bertanya dalam hati, bukankah itu anak saya? Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Akhirnya dia yakin itu adalah anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bukankah kamu Ismail nak? Iya, bapak siapa? Sebutnya bapak cari ke ayahnya udah tahu. Benar, saya adalah Ismail. Bapak siapa? Dena, kalau wang Ismail ada yang Ibrahim kok mah ini kaya sekali. Wah, ini sudah saya kabiang. Jangan. Kan terbayang waktu. B. Jompa gitu. Wah, pulun. Kalau boleh nanti kabiang. Boleh tahu tak masuk. Bapak ibu dapat bayangkan kerinduannya. Berapa rindunya anak, berapa rindunya ayah, bisa tak bayangkan? Buat pula kerinduan itu di dalam hati bapak dan ibu bertemu di Arafah. Itu gunanya nama sampai. Makanya kita mengikat di Mekah, kita baca talbiyah. Itu sajalah bagaimana kita, ya Allah sampaikan saya, ya Allah sampaikan saya. Akan belum pasti kita sampai sebelum kita berada di Arafah. Kau nak pergi ke Arafah, ini mau tanya dulu. Ini barang jual tanah itu kan? Itu coba. Lah kamu menuju Arafah barang jual tanah. Jadi kada itu latihan. Tidak ada loh cerita. Awalnya dalam sudah ihram. Bagaimana kita membayangkan Ibrahim dengan Ismail begitu dia rindu. Itu lalu tanamkan ke dia. Ya mungkin di antara awak ada yang sampai ke Arafah, tapi ada yang belum. Bagaimana cara mendudukkannya? Sebab Bapak, bukan sampaikan begitu. Arafah adalah miniatur padang mahsyar. Ingin nak kita kenal apa itu padang mahsyar? Ingin lihat saja Arafah. Lihat saja Arafah. Itu dia. Nah bawa karimu ke sampai ke situ, bawa taraga nak sampai ke situ, masukkan saja dalam pikiran orang. Mungkin ditutup pintu lalu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kita berikan. Bertemulah anak dengan ayah. Kita dapat bayangkan di dunia waktu itu. Ayo bentuk keluar di Kumalan Arafah. Beberapa hari sebelum kita berangkat Arafah, sebenarnya pimpinan kloter dan petugas sudah ada sumpah. Jadi dijamin tidak akan sesat, insya Allah. Itu akan berombongan. Mulailah anak bercerita dengan ayah. Hari apa dia bertemu? Tanggal 9 Zulhijjah. Jam berapa dia mulai bercerita? Jam 12 lewat sedikit masuk Zohor. Nah itu namanya ukuf. Barala mau nyoba cerita sampai matahari terbenam. Itulah sangat ukuf. Bapak dan Ibu. Apa cerita pertama sekali disampaikan anak bertanya pertama kali? Ayah,
Manga ayah tega meninggalkan kami. Sebalih tahun yang lalu, jo ibu saya, sedangkan ibu belum bisa berbuat apa-apa. Sementara saya adalah bayi merah yang tidak berdaya. Apa alasanmu ayah? Dilapehkan di anak sekolah di Jawa itu. Sakatiko wa tibo leko di padang Arafah itu pulau negara tirupa. Lapehkan sadualah. Haji pertama yang disebut dengan Haji Akbar terbesar. Nah, sebelum itu banyak haji, tapi ada namanya Haji Akbar. Haji Akbar disebut Haji Akbar. Jadi surah At-Taubah ayat-ayat awal bekom namanya Al-Hajjul Akbar, ada itu. Jadi yang meluruskan Bapak Ibu, Haji Akbar itu bukan ukuf jatuh pada hari Jumat kasihnya. Itu harus diluruskan. Itu di Jawa sana sudah ada kelompok Haji Akbar. Sebut dia ke Makkah dapat nyukur hari Jumat, nyukur organisasi agak merasa nyombong pada nanda hari Jumat. Akan payah gitu. Hanya cerita orang hendak kayak di kebadang dulu gitu. Jadi apa yang melatar belakangi namanya Haji Akbar? Aku mau sampaikan sama kalian. Sebelum Makkah dikuasai, orang lain haji juga. Sedangkan yang berkuasa di Makkah baru orang kafir. Sebab Nabi Muhammad masih di Madinah baru. Sebenarnya haji kau menyuruh-nyuruh apa takut. Padahal orang kafir Makkah kalau untuk haji persilakan itu. Nyopai kamu bucah-bucah bukit mencari dari Jawa. Bangun kalian hanya mempersilakan. Sebab orang tua datang membawa piti. Sebab juga ini berdagang lancar, sehingga juga persilakan. Tapi sungguh pendidikan banyak juga takut. Sehingga tidak marah nani haji. Tahun yang ke-9 dari hijrah, Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad. Orang mulai banyak menunaikan haji di waktu itu. Sehingga di waktu khutbah wukuf tanggal 9 tahun yang ke-9 dari Hijriah, tanggal 9 Zulhijjah, khutbah wukuf yang oleh Nabi di waktu itu dipersilakan khutbah wukuf itu adalah Ali bin Abi Thalib. Cuma Nabi di waktu itu nggak ikut naik haji. Jadi tahun yang ke-9 Mekah sudah ditaklukkan, Nabi tidak ikut naik haji. Banyak sahabat yang bertanya, Rasul kenapa tidak ikut naik haji? Mekah kan sudah kita kuasai. Setelah musim haji saya jawab, sekarang kalian aja lah dulu. Sebagai Amirul Hajj, pemimpin haji diangkat oleh Nabi Abu Bakar. Sebagai khatib wukuf Ali bin Abi Thalib. Apa ayat yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib? Dibacalah di hadis surah Taubah. Mulai daripada ayat 1 sampai terus. Itu adalah satu-satunya surah yang oleh Allah dimulai dengan tidak memakai bismillah. Di satu-satunya surah dalam Quran hendak mulai dengan bismillah, surah Taubah. Tidak kalau ada. Yo a'udzubillahi minan nari mulainya tapi kemudian bara'atu minallahi war rasul. Itulah itu tulisannya. Kenapa tidak ada bismillah? Karena isi surah itu berang kau orang kafir sesuatu. Nah, bara'atu minallahi war rasul. Dibaca yang itu. Hari ini diputuskan hubungan oleh Allah dan Rasul. Seluruh perda-perda, peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang kafir hari ini dibatalkan. Yang berlaku sekarang adalah aturan Islam. Fasihu arba'ata ashur, maka aku persilakan kepada orang kafir yang hidup di Mekah berpikir selama 4 bulan. Mau masuk Islam atau mau go out from Mekah. Atau ingin keluar dari Mekah. Kalau dari Mekah masuk Islam, kalau tidak perangkai. Itu isi surah Taubah. Jadi fasihu arba'ata ashur, silakan berpikir 4 bulan. Dia 4 bulan di sini, kasih tupainya. Tidak 4 bulan keluar, 4 bulan. Nah itu terjadinya alasannya. Tidak keluar 4 bulan, nah itu alasannya. 4 bulan itu cerita itu. Fasihu arba'ata ashur, silakan kalian berpikir selama 4 bulan. Mau masuk Islam atau mau keluar dari Mekah. Karena Mekah tidak boleh lagi diisi oleh orang kafir. Jadi Bapak Ibu, itu ayat yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di waktu khutbah wukuf. Bara'atu minallahi rasul, dibaca ke sekolahnya. Nah setelah sekarang kita menunaikan ibadah haji, kita manfaatkan pulang wukuf mirip dengan itu. Hadir bapak ibu di sini, bapak hadir, ibu hadir.
mulai sesudah zuhur. Acara wukuf itu dimulai sekitar jam 10-an begitu. Dimulai dengan protokol. Kemudian begitu ada sambutan segala macam, itulah awak yang matur tuh. Kemudian nanti terakhir khutbah wukuf. Asia biasanya khutbah wukuf itu pembimbing ibadah. Nanti kita akan kenalkan kepada kita kloter berapa dan siapa yang pembimbing ibadah kita kan belum ada. Belum ada lagi? Belum ada oleh. Itu yang memberikan khutbah. Saya pergi pertama, saya tidak pembimbing ibadah sesungguhnya, tapi oleh karena pembimbing ibadah menghormati saya disuruh khutbah, itu juga boleh. Nah, khutbah itu berakhir kapan? Berakhir pas waktu zuhur masuk. Pas waktu zuhur masuk, muazin azan, kemudian sholat zuhur berjamaah, qasar, kemudian langsung jamak qasar dengan asar. Nah, sehingga tidak ada sholat lagi sampai maghrib. Nah, setelah saya sholat, awak berdoa, akal jualai. Itulah awak wukuf saja sampai maghrib. Nah, disitulah Pak Horacio, awak akan pakai kemah. Tadi cik kemah, cik khutbah, cik kemah, cik kemah. Bisa saja kalau kemah berdekatan begitu kenal, bisa saja 2 kemah 1 khutbah. Terserahlah nanti situasi dan kondisi. Tapi yang poinnya hari ini Nangka Pralugo sampaikan adalah kita di waktu itu melepaskan segala-galanya. Kalau dapat Pak keluar dari kemah cari tempat nandak dolapi melapak di sini. Buat dulu nak dolapi. Pertama kali nak dolapi ke batang saya lagi. Nah duduk di sini berdoa menghadap ke langit, ya Allah. Inti doa awak minta ampun Pak. Sebab dosa lah banyak ambil. Awak dia rajin buat dosa selama awak. Gaya awak banyak dosa. Inti dosa tu cik-cik. Doa paling makbul pada saat itu, ya Allah ampuni segala dosa. Jangan global sih. Ada juga orang minta ampun bilang nyawangnya ke Tuhan. Ya Allah ya Tuhan ampuni segala dosaku, amin. Rinci cicik sangat rinci satu persatu, ya Allah. Banyak dosaku ya Allah. Kepada orang tuaku aku sudah berdosa ya Allah. Rinci cicik. Waktu saya berumur 7 tahun ya Allah. Mualu apa ya Allah. Waktu saya berumur 11 tahun, ambo kijol ibu ya Allah, samba ambo cilap ya Allah, ambo karapi isakunya ya Allah, rinci cece, kok katulah mulai maghrib. Habis itu pula ibu ke laki, ya Allah ya Tuhan, laki yang bocor ambo kijol ya Allah. Pertama itu, yang kedua itu, nekot rinci sadonya, mantap kanan. Itulah apa? Kalau nyong hijau ambo pun hijau ya Allah. Waduh alanya ya Allah. Ada cici, itu Pak. Iya. Ya Allah ya Tuhan, ajak mau malu aja, tinggal mau malu aku tanya ke sekolah ya Allah Tuhan. Ya. Dengan tetangga ya Allah, dengan guru ya Allah, dengan adik, dengan kakak, dengan orang kampung, dengan Pak Kemenak. Kau jadi buat cincin lo ya Allah. Cincin kayak cincin. Jadi perhatian loh kayak di malam ini datang banyak nih. Rinci sadonya. Itulah maknanya kita berhabis-habis. Pahamkan saja ba'alah ke pemikiran Ibrahim dan Ismail ketika bertemu aja. Sebab orang yang sedang berada di Arafah itu oleh Allah Jibril disuruh turun. Jibril turun kepada Arafah. Catat itu setiap nama yang hadir dan duduk di Arafah. Kenapa ya Allah? Karena namanya akan saya tempel di surga. Itu. Jadi nama Alisarjan Pak Haji yang di Arizona banyak. Sama-sama Pak Ibu gitu. Tuhan mengizinkan. Makanya segala-galanya dewa. Anak kerajuan berdoa, minta ampun. Lalape minta ampun waktu itu lah panik segalanya. Tulah buah dua, tulah berkijau, tulah bercilok, tulah bawe, tulah berosok. Lah habis segalanya baca Quran. Lepas wudhu, ambil wudhu, duduk lagi. Lape wudhu, ambil duduk lagi. Paham kan? Baca doa, baca zikir, apa saja silakan. Baca Quran, Quran kan kita bawa dalam tas dari awal.
Tidak ada bacaan khusus Bapak dan Ibu. Hanya minta ampun kepada Allah dengan merinci satu persatu. Kalau anak pandai bahasa Arab lebih afdal bahasa Nawak boleh ketahui. Buat banyak orang baca doa bahasa Arab, anak minta bahasa Arab, tak lah, itu nak muat. Soal amin saja minta. Ibu hujan, adalah mendoa yang hujan doa. Tidak hantar, jangan mati tiba hujan. Jadi nak paham apa itu soal Arab. Allah tahu segala bahasa. Nah, nang kali ingat Pak, ada 3 musuh di padang Arafah. Kau nampaknya main-main tapi menentukan kalau anda hati-hati. Sabuk setan gokoh lah. Pertama musuh awak, kau boleh lah pada soal musuh awak yang pertama takkan tua. Itu musuh awak. Yowanan tangan kisah takkan tua dengan nomor barang jiwa. Baik, itu musuh awak. Ini bisa diantisipasi dengan berwuduk nanti. Takkan pulau nanti. Sudah sembilan dulu tuan. Awak kan berdoa lah itu, bersikir lah itu, minta ampun lah. Dia lain lama badan di dalam bahasa itu. Kira lama lagi saja kok. Menangau aku. Kawan nak kalau jago bagaimana? Aku sibuk aja ibadahnya. Jagoan buat saya, ada urusan itu. Lo menjagoan. Baik ibadah lo. Takkan tuh, tolong hati-hati. Sebab beberapa hari sebelum itu sudah letih. Takkan tuh. Tapi kalau kita ingat dan tahu, tidak akan ada menantu datang kepada kita. Karena itu penuh dengan kesucian tempat itu. Itu pertama. Musuh yang kedua, Malta. Ada orang jodoh anak-anak pakai di situ. Ada orang cari jodoh, ada itu. Saya 2013 ada namanya Buya di Buya. Moraso Buya tiba di Padang Majang besok maju Buya kok duduk Buya. Nah, masalah pilkada. Pak, awak sedang dihukum di Arafah, Pak Alam, Pak Sabi. Nah, dia boleh sadar. Kalau maju Buya, aku boleh hukum. Banyak di belakang dia. Aku sedang hukum di Arafah, Pak. Maju udahnya sabi. Ada orangnya, nanti kalau ngomong di bawah saya sebutkan orangnya. Pada tua, awak sedang hukum di Arafah pada tua. Nah itu disebut astagfirullah. Mau maaf ya. Itu dia digerakkan oleh setan. Tanya ke Buya tu, kecil-kecil maju. Boleh itu bagaimana? Gitu. Itu dekat dulu. Macam-macam saja. Menjual tanah, menjual tanah kurang, jual dasar tanah. Kurang sehat. Dan yang paling berpotensi adalah yang pergi suami istri. Nah, kau ini mana anak laki ini baik. Hey. Nah, jadi dia selukuhnya hey. Apa dah? Sangkis, mas sangkis. Nah, terus sebentar itu dah. Itu memang tuan. Kunci mana kunci? Kok sedang apa? Dia tak sadar kurang. Kunci pokok kunci tak tahu kunci tu. Kunci udah macam. Akan kamu apa tu? Dengan tidak disadari kita bisa saja terkontaminasi, digoda setan mengajar itu. Coba biar ini. Apalagi kalau seandainya tidak hati-hati menjalar dan berpindah jadi bertengkar. Nasi orang kau ambil nasi dia memang nganggur dia tadi yang juga. Malah memang nganggur jadi. Dia mikir bahasa orang dia itu. Apa tu tak boleh. Kau kan, orang mungkin awak tu biasa. Laki kau ada je leh. Atau hati-hati. Yang ketiga, musuh yang ketiga. Keluyuran apa? Sobat api kemari. Dek kami waktu itu ada sampai kami lagi galak haji spermi. Bang kau sampai galak haji spermi, duduk sebentar lah pai. Bokong bok spermi kat 10. Wah, biarlah. Terima kasih je kawan. Tapi ni hilang kau ni. Tu lah bok 5. Wah, tersebi saja jiloi sebalik saja. Keluyuran. Ini kan banyak saya sirat tu.
Ada mintanya, kecil pak. Ya kan mencari namu ke kawan pak. Dapat pak, biarlah. Awak dipukul ada setan. Taruh itu. Nak lupa pukul awak mulai sudah luar sampai pakai. Hati-hati benar. Ini mengek aja kini. Kalau lah balik, kalau lah pulang situ, kok dia tak mata. Bapak kini ibu biasa. Wih, ada tu. Itu ni mana? Aku musuh. Jadi awak fokus, awak khusyuk mulai dari sudah luhur sampai maghrib di situ. Nah bapak dan ibu, itu kan menyambi ya. Untuk nampak kue supaya kita lebih khusyuk di dalam mengerjakan itu, ya sebelum maghrib sebenarnya kita sudah bersiap-siap untuk menuju Musdalifah atau Masy'aril Haram. Sebenarnya panitia ataupun petugas itu sudah menyiapkan mobil menuju Musdalifah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada yang mengambil sikap sholat maghrib dulu baru berangkat, ada yang mengatakan, dan ada yang mengambil sikap sholat maghrib jamak kosor saja dengan isya sampai di Musdalifah sesuai dengan situasi kondisi lah. Jarak antara Musdalifah dengan Arafah itu kan batas saja, jadi kurang lebih 5 kilo lah, sebentar dan nyampe. Tapi kalau dah hati-hati lah, mulai jadinya olah balik. Sebelum tengah malam kita sudah harus sampai di Musdalifah untuk mabit di sini. Kita belum membicarakan Musdalifah untuk pertemuan yang cek dulu. Di banyak pertemuan tamajok kami ini fokus Arafah dulu. Ambo ingin menyampaikan kata ibu ini supaya kita fokus dan khusyuk untuk berwukuf. Pertama nanti kepada pemimpin ibadah atau siapa yang akan jadi khatib saya akan pesankan. Aku yang tinggi nak disampaikan. Dapat pas buka khutbah tu menangis satu nak jadi waktu itu. Mana dak pandai menangis tapi saya tangis waktu itu. Hari itu. Anggap hadir kita di Arafah hari itu adalah hadir yang terakhir dan tidak akan berulang. Banyak orang yang berkemauan tapi tak sebanyak itu orang yang berkesempatan. Banyak orang yang berkemauan, banyak orang yang berkemampuan, tapi tak begitu banyak orang yang diizinkan. Insya Allah Bapak dan Ibu, namola keluar, kita akan sampai. Insya Allah. Nah, apa yang mendukung kekhusyukan kita? Pertama, ingat Bapak dan Ibu, ketika kita hadir kepada Arafah, maka Arafah mengingatkan kita kepada 3 hal. Pertama, kita diingatkan oleh Arafah awal kehidupan tadi sudah disampaikan, pertemuan Adam dan ikulah sampai batas. Yang kedua, kita diingatkan oleh padang Arafah kepada akhir kehidupan kita. Kenapa saya sebut akhir kehidupan? Karena muka belakang kiri kanan setiap kemah pakaian orang cik warna saja putih. Coba jawab, bila memakai pakaian putih apa? Bila memakai pakaian putih? Setelah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padang Arafah mengingatkan kita kepada kafan. Kenapa kafan diingatkan oleh Arafah? Karena seluruh orang yang berada di Arafah pakaiannya putih. Nah kalaulah itu karena insyaallah khusyuk. Tapi kalau hendak perang 2 semeter nah itu juga. Mengalir. Padang Arafah mengingatkan kita kepada itu. Kalau mulia meninggal situ sekali, meninggal di padang Arafah sekali, tapi itu tidak urusan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun yang tahu di mana dia mau dimatikan. Nah jadi kerja Allah pula yang merajakan. Ingat kita terus kepada mati. Panjang tangan ajak tawekan, panjang kaki ajak belakangkan, panjang lidah tadi dia kan awak dan tiang orang bodoh kan dek lupa mati. Jadi kata Nabi, umatku kalau sudah dihadapi oleh 2 penyakit yang berbahaya, aku sangat sedih. Karena kehidupannya akan jadi porak-poranda, perjalanan proses kehidupannya akan jadi binasa. Apa itu penyakitnya Rasul? Penyakitnya 2 kata Rasul. Pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Dan yang kedua, wa karatul maut, takut mati.
mati itu dari takutnya. Sebab mati itu pasti datang. Kalau tidak kini besok cerai. Kita belum pernah mati kan? Belum pernah mati. Kalau sudah pernah mati datang lagi, nggak mungkin lah. Tapi walaupun belum pernah mati, mempelajari mati wajib. Bagaimana cara mempelajari mati? Banyak hal sebenarnya. Kalau mereka tawaf itu adalah kehidupan. Dimawak mulai itu akhir. Kalau lampai tibolo di Hajar Aswad beli lampai selesai tawaf tu. Awal waktu sudah awal lain tak begigi. Kalau boleh gigi tangga kena mati. Kan murah saja. Di waktu kita lahir bisakah bisa duduk? Bisakah kita berdiri? Alal mulai payah duduk, payah bertagak, itulah nak mati. Bang duduk di ibu situ melawih kali orang lapai. Iyo mana dengan tagak, aku sampai menumpang naik ke ikut kau lah. Kau pacik kau. Di waktu kita lahir tahukah kita mak kita, pak kita, kakak kita? Mana nama awak nak jalan, mana kakak awak nak jalan? Kalau mulai lupa cik dan mati, tak ada bininya nasi. Kata siapa? Bini. Nah itulah nak mati. Tak jadi pak. 7 anak tak jadi bininya. Itulah nak mati. Tapi ada yang paling mudah memahami pak. Bila hari ada detik awak meninggal awak nak tahu. Tapi tanda-tanda ada. Kenapa? Karena Allah agama mengidentikan mati dengan tidur. Coba doa kalau Bismikallahumma ahya wa amut. Terjemahnya itu. Dengan nama Engkau ya Allah, hidupku dan hidup di sini jago maksudnya itu mati di sini. Lalu artinya coba doanya gue lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku dari mati aku. Itu tidur maksudnya. Hidup bangun maksudnya. Jadi lalu itu adalah mati. Karena hasil lalu. Waktu tahu aku. Mato tekan tu terasa dah. Badal lamare terasa dah. Masuk bilik masih tekan ada wak. Merabahkan kepala ke bantal sekarang ada wak. Tanya bocil. Jam berapa ibu lalu belum tadi? Jam berapa terkalau? Betul juga seorang ambo jam 9 ya. Bagus tahu pak. Nampak ada macam lalu pak. Itulah macam. Kita tahu dan kita terasa. Tapi kapan ini tidurnya datang? Kapan ini nafas ini keluar? Kita tidak tahu. Rasul serawat. Kalau lanang separampe berarti 10 menit tabuh bunyi pak. Kalau tabuh bunyi muadzin pasti azan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah pada Arafah akan mengingatkan kita ke situ. Karena semuanya adalah berpakaian putih. Itu mendukung kekusukan insyaAllah. Undi. Makanya saya bilang pakaian yang dipakai di padang Arafah itu bawa pulang simpan dan wasiatkan kepada ahli waris. Jika ayahmu meninggal, salah satu helai kain kapannya masukkan kain ihram saya ini. Dia akan bilang sama Allah, ya Allah, saya adalah saksi yang bersangkutan adalah pernah memakai saya di padang Arafah. Bu itu semua warnanya sudah bu. Aturan kedua. Pertama mengingatkan kepada awal kehidupan, yang kedua mengingatkan kepada akhir kehidupan, yang ketiga padang Arafah mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Takutlah kamu kepada suatu hari yang mana pada hari itu seorang tidak bisa menolong orang lain. Bahkan wala mauludun wajazin awwalih, anak pun tidak akan bisa menolong ayah. Kenapa orang tua dan anak disebut? Karena itulah hubungan yang paling dekat. Anak dia orang tua saja tak bisa tolong menolong, kunule cuma sama sekolah, kunule cuma pernah sepesawat ke Jakarta.
Sedangkan ayah dan anak saya bisa. Kapan itu? Di padang mahsyar. Itu adalah rukun iman yang wajib kita percayai. Kau tidak percaya ada padang mahsyar, asubnya gimana? Ini ada 7 kawannya tuh. Jadi percaya kepada hari akhir ada 7 isinya tuh. Mana yang 7? Pertama kiamat. Mati dulu, kubur. Satu pertama. Nang kedua kiamat. Nang ketiga pembangkitan. Nang kape padang mahsyar. Nang kalimo hisab timbang dosa palo. Nang kanam jo nang ketujuh serugo neraka. Nah itu padang mahsyar termasuk rangkaian rukun iman. Bapak dan Ibu, berbagai macam cerita dan kisah yang dikabarkan oleh Al-Quran bakal yang terjadi di padang mahsyar kepada kita. Setelah kita berada di padang mahsyar itu nanti bersama-sama, kan seluruh yang pernah hidup dihidupkan kembali. Awak basuh lihat Pak, basuh apa lihat Nabi Alizah di ujung kabar. Pak Ketua awak Pak di tadi mana di bawah. Ang marah mah itu cari dan tak basuh orang kamain no. Kita akan berjumpa kembali. Satu persatu kita akan ditimbang, akan dihisab. Kita bersyukur Pak, umat Muhammad dihisab pertama kali. Belum dihisab seluruh umat sebelum umat Muhammad. Belum dimasukkan surga Nabi sebelum Nabi Muhammad. Awak sebab pertama Pak, masuk surga pertama. Cuman sayang masuk neraka jawab pertama. Itu tak seru saya. Karena kita pertama. Alhamdulillah. Tapi dari seluruh awak narami kok, awak yang pertama, alam sorang-sorang. Umat Islam kok si alam yang pertama. Berarti pula umat Islam di dunia. Dapat nomor belakang awak, apa saya dulu itu. Itulah. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Umay ambo nang paling ambo dulu kan nanti di akhirat adalah nang paling banyak berselawat kamu. Ada gitu. Banyaklah berselawat ke Nabi. Rancaklah hukum awak. Pertama hadis sampai kau. Kalau sudah makan, sudah minum, kalau boleh tiba, kan bisa terjadi betul itu. Jadi pada masa diingatkan oleh wukuf di Arafah. Ingat bahwasanya kita akan ditimbang dosa kepala nanti di pada masa. Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia, jangan sampai ada agak sesaat pun nanawak lalaikan. Patut makan, patut biuruak, patut istirahat, jangan sampai ada yang dilalaikan. Terutama nanti kau tadi akan gitu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena waktu berada di padang Arafah adalah merupakan inti, adalah merupakan pusat, adalah merupakan penentu. Anak wa inginkan haji mabrur atau indah mabrur. Intinya adalah minta ampun. Abeko sebelum maghrib ibu sudah dipersilakan kepada awak sadawalanya lebih semayang dalam lipe, telah masuk ke dalam tas neteng, awak sudah wali keluar, naik ke mobil awak dari Arafah kita akan bertolak menuju Musdalifah. Kita masih tetap dalam keadaan berpakaian ihram. Akan mabit kita di Musdalifah. Jadi Bapak Ibu bahagia, Ustaz apa udah ya? Ustaz dah sedia datang belum? Nah, jadi indah mana Pak, indah mana Ibu, nanampo juawi. Jadi di Abu Awi tentu dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, dari Tinggi ke Bengkulu. Deklah lama magi kaji tentu guru minum dulu. Ayo. Silakan ya. Indah mana guru nan jamaah bila mulai awi. Jangan boleh pada dia lengkap. Lain boleh ada. Jadi minum dulu. Deko salah Pak Jidah Semil akan meneruskan, dan pada pertemuan berikutnya tinggal Jamarot lah Pak. Mina dengan Nyamak, Musdalifah dengan Mina, dan insya Allah setelah itu kita akan sempurnakan dengan informasi-informasi lain, dan kita akan cukupkan ibadah item per item. Itu akan rekam beko, akan sampaikan mulai dari berakik di rumah itu sampai wak Kalto, sampai Aka Padang,
mengawal di Padang sampai ke pesawat, mengawal dari pesawat, baru semua macam-macam dari pesawat sampai yang turun biko aku di Jeddah ataupun di Madinah sesuai dengan rombongan biko mengasih ke Jawa sampai di hotel, lalu di hotel bawa umroh ya, umroh awal baru tiba, lalu sebelumnya batal sampai pulang balik. Nanti setelah dapat nanti keberangkatan awal, aku akan membuat kotak sampai 2000 kok. Nanti kita akan tayang nanti di kotak sampai 20, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir. Akhir itu kotak mengasih kalau jual. Nah, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Jangan sampai ada yang menganggung, nah itu lagi kira. Sampai hari nanti kalau umpamanya ingin teragak nak berlanjut segala macam, Allah kasihkan kan tulisan. Nah seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah pengetahuan awak. Dan akhir kalam berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.